Tanaman lada atau yang juga dikenal dengan sebutan merica tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita. Tanaman ini termasuk tanaman rempah yang banyak dikembangkan di Indonesia. Lada atau merica adalah kebutuhan sehari-hari yang selalu digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari bumbu masak, minuman, obat-obatan, sampai untuk dijual. Tidak mengherankan, usaha lada sekarang banyak dilirik orang karena mempunyai prospek yang cerah. Dalam budidaya lada yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, diperlukan bibit yang bermutu agar diperoleh tanaman lada yang cepat berbuah, produksinya banyak, dan berumur panjang. Salah satu cara untuk memperoleh bibit yang bermutu dapat dilakukan melalui teknik pembibitan lada dengan stek pendek satu ruas per daun tunggal. Keuntungan pemakaian stek satu ruas ini selain dapat menghemat lahan, juga dapat menghemat bahan tanaman, menekan kematian tanaman di kebun, serta mempermudah dalam pengangkutan. Video ini akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah melakukan pembibitan tanaman lada stek pendek satu ruas per daun tunggal agar diperoleh bibit yang baik. Langkah pertama yang perlu diperhatikan sebelum memulai pembibitan tanaman lada stek pendek satu ruas per daun tunggal adalah pemilihan bahan tanaman untuk stek. Karena pengambilan bahan stek yang benar akan diperoleh hasil yang baik. Bahan stek sebaiknya diambil dari pohon induk yang sehat, bebas hama dan penyakit, berasal dari sulur panjat yang tumbuhnya ke atas dan melekat pada pohon sandaran, serta memiliki cabang produksi. Sulur yang baik untuk bahan stek adalah yang tidak terlalu tua tetapi sudah berkayu, karena apabila dari stek yang terlalu tua pertumbuhannya lambat, sedangkan terlalu muda juga tidak baik. Stek tanaman lada hendaknya diambil dari bagian yang memiliki akar dan tunas tidur, antara helaian dan ruas daun. Panjang sulur sekurang-kurangnya 7 ruas dan dapat diambil terus-menerus dari satu tanaman. Setelah bahan stek telah siap, langkah selanjutnya adalah potong sulur pada setiap ruas tanaman lada yang memiliki satu helai daun dengan menggunakan pisau yang tajam dan steril. Pemotongan kurang lebih 1 cm di atas ruas. Upayakan agar setiap stek mempunyai satu helai daun, hal ini untuk membantu proses fotosintesis. Selanjutnya rendam dalam larutan gula dengan perbandingan 1 sendok gula pasir untuk 5 liter air selama kurang lebih 1 jam. Pembibitan lada stek pendek satu ruas per daun tunggal. Pertama, siapkan polybag yang sudah diisi media tanam yaitu campuran tanah, pasir, dan pupuk bokasi dengan perbandingan 2:1:1. Tempatkan polybag di bawah paranet dengan intensitas penyinaran 50-70% dengan cara disusun berjajar. Hal yang perlu diperhatikan sebelum ditanami, polybag yang telah terisi media hendaknya dibiarkan selama 20 hari sampai tumbuh rumput-rumput halus di permukaan tanah dalam polybag. Hal ini menunjukkan bahwa kandungan racun dalam media polybag sudah berkurang. Selanjutnya, 1 hari sebelum stek lada ditanam, rumput di polybag harus dibersihkan. Setelah polybag siap ditanami, dilakukan penyiraman untuk mempermudah penanaman stek. Selanjutnya, stek tanaman lada satu ruas siap ditanam. Lakukan penanaman stek sepanjang ruas stek tersebut sampai bagian akarnya tertancap dengan arah daun mengarah pada satu arah. Selanjutnya, sungkup menggunakan plastik transparan dengan kerangka bambu atau kayu setinggi kurang lebih 1 meter.
Penyungkupan ini berfungsi untuk memperoleh kelembapan yang tinggi serta suhu yang rendah. Hal ini akan merangsang pertumbuhan stek. Langkah selanjutnya, lakukan pemeliharaan persemaian stek. Setelah kita melakukan penyungkupan bibit tanaman lada stek pucuk berdaun tunggal ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam merawat sungkupan tanaman lada ini. Pertama, kita harus memperhatikan jika daun dalam sungkup itu terlihat agak kering, kita perlu menepuk-nepuk bagian atas dari plastik ini agar uapan air yang berada di dalam sungkup ini jatuh turun mengenai daun. Langkah selanjutnya, sungkup bisa kita buka setelah terlihat ada tunas yang tumbuh kisaran 3 minggu atau 21 hari. Sungkup bisa dibuka di bagian samping depan. Samping atau bagian depan, sungkup dibuka kira-kira selama kurang lebih 1 jam. Dibuka di bagian depan ini saja. Ini bisa kita lakukan di setiap pagi. Setelah tanaman berumur kurang lebih 1 bulan, ini kita perlakukan secara bertahap. Di hari Senin misalnya kita membuka 1 jam, besoknya di hari Selasa bisa 2 jam, 3 jam, dan selanjutnya jika tanaman ini sudah kita merasa cukup, dia tahan dengan hawa yang berada di luar sungkup, kita bisa membuka sungkup ini secara keseluruhan. Jadi kita perlu memperhatikan di dalam tanaman ini, ketika tanaman sudah kita lihat bertunas seperti tunas ini, kita masih tetap akan menyungkupnya sampai dia berdaun 2 ruas atau 3 ruas. Kita bisa melepas sungkupan ini secara keseluruhan. Ini adalah bibit lada hasil sungkupan stek 1 ruas berdaun tunggal. Langkah selanjutnya adalah setelah daun berjumlah 3-4 ruas, kita harus melakukan penancapan tongkat bambu dan mengikatnya dengan tali yang bertujuan agar tanaman lada ini menempel. Karena sifat tanaman lada adalah ketika tidak ada tempat untuk dia menempelkan ruasnya pada kayu, dia akan berubah sifat lagi menjadi sulur cacing. Setelah 3-4 bulan, stek telah tumbuh menjadi bibit lada, di mana stek telah berdaun kira-kira 5-7 helai. Selanjutnya, bibit siap untuk ditanam. Penanaman lada. Stek dapat langsung ditanam pada lubang tanam yang telah dipersiapkan di dekat tiang panjat dengan terlebih dahulu membuang kantung polybagnya. Stek diletakkan miring ke arah tajar atau tiang panjat. Benam 4 ruas stek bagian pangkalnya ke dalam tanah, sedang 3 ruas sisanya disandarkan pada tajar. Sebaiknya, tanah galian terlebih dahulu dicampur dengan pupuk kandang atau kompos secukupnya. Kemudian tanah di sekeliling stek dipadatkan. Berilah pelindung pada stek yang baru ditanam tersebut. Naungan yang umum digunakan adalah alang-alang. Setelah sungkupan kita rasa cukup, jika kita perkirakan tidak akan turun hujan di hari itu, ada baiknya kita menyiram tanaman ini agar tidak kering dan stres. Demikianlah teknik perbanyakan tanaman lada dengan menggunakan stek pendek 1 ruas berdaun tunggal. Semoga bermanfaat bagi Anda yang sedang memulai pembudidayaan tanaman lada.